Ibu Pebi atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pebi, kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Bapak Ibu sayang ya, yang sudah dapat pesan Tuhan, lalu lift begitu, sayang sekali tidak mendengarkan kelanjutannya. Kita perlu dengar firman Tuhan supaya apa? Supaya ada perubahan dalam hidup kita, ya. Apalagi sebentar lagi tanggal 29 Maret kita akan merayakan apa, Saudara? Kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hari Jumat, hari Minggu kita juga merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, acara Paskah yang akan kita rayakan ingati pada bulan Maret ini, ya. Nah, kita mau belajar firman Tuhan supaya ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Kita lihat dulu Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu bisa lihat firman Tuhannya. Kos bisa bantu. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kadi minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Kata Yesus apa? Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan ini yang sering kali disampaikan, ya, oleh hamba Tuhan, oleh pendeta besar dan kecil semuanya, pernah menyampaikan firman Tuhan ini, di mana seorang yang bernama Maria, dia begitu mengasihi Yesus, dia mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya, yang kalau dijual itu 300 dinar. Ya, coba bayangin. Dia berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita sering berasumsi memberikan uangmu yang banyak untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan. Sehingga kalau mendengar ini hatinya mulai was-was. Iya. Tetapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan Maria ini sebelum hari kematian Yesus, dia sudah memperingati dengan apa? Memberikan minyak narwastu yang mahal harganya dan menyekanya dengan rambutnya. Hari ini kita mau belajar minyak narwastu itu apa, saudara? Minyak narwastu itu mahal harganya dan baunya harum semerbak sampai seluruh ruangan rumahmu itu berbau harum semuanya. Hari ini kita sering bertanya-tanya, Tuhan, kenapa? Doaku belum ada jawaban. Tuhan, kenapa belum ada kesembuhan terjadi? Belum ada pemulihan terjadi baik dalam rumah tangga keluargaku, baik dalam rohani imanmu, baik dalam seluruh keberadaan hidupmu. Kenapa Tuhan masalahku belum selesai? Kenapa Tuhan dan kenapa Tuhan?
Tetapi hari ini mari kita percaya ketika Yesus ada di kayu salib, dia disalibkan untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, umat manusia ciptaannya. Dan dia sudah menanggung segala dosa kita di kayu salib. Darahnya mengalir membasuh dosamu yang semerah kirmisi, menjadi putih seputih salju. Dan darahnya yang luar biasa itu mengalir, menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Bahkan mentahirkan segala sakit penyakitmu. Dan hari ini saudara, kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan kita juga mau memberikan pujian penyembahan kita yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Besok adalah pujian penyembahan jam 7. Ya, jangan lupa ketika kita selalu memuji dan menyembah Tuhan, kelihatannya biasa-biasa. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda terus memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka roh kebenaran itu, roh kudus itu yang akan terus menuntun jalanmu, yang terus membimbing engkau, supaya semakin hari ketika kita supaya semakin hidup dan hidup dalam koridor kebenarannya Tuhan. Sayang sekali yang sudah didoain dapat pesan Tuhan, lalu keluar dari Zoom ini. Engkau hanya menerima sebagian ada satu jumput aja. Tetapi engkau tidak mempelajari bagaimana cara menghidupi supaya benar-benar janji Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Tetapi hari ini kita yang berbahagia, yang masih boleh ada bersama, kita mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bisa dengar firman Tuhan ini. Iya. Maria mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya, yang berbau harum. Kita hari ini mau seperti Maria yang sujud di kaki Yesus, yang memberikan minyak narwastu yang berbau harum, yang mahal harganya. Yaitu berikan pujian penyembahanmu yang dengan segenap hati tanpa embel-embel, yang dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Lupakan semua masalah persoalanmu, letakkan dulu. Taruh dulu semua bebanmu. Serahkan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berikan pujian penyembahanmu yang menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hati. Yang lalu saya menyampaikan, Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Dan Tuhan juga mau kasihlah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita nggak mungkin bisa mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Benar tidak? Kita tidak mungkin bisa mengasihi musuh kita. Apalagi orang yang mencelakakan kita. Apalagi orang yang merancangkan kejatuhan kita. Bahkan yang mau menghancurkan hidup kita, masa depan kita. Yang mau mengambil nyawa kita. Nggak mungkin kita bisa mengampuni dan mengasihi. Tetapi hari ini, ketika kita belajar memuji dan menyembah, kita belajar masuk ke dalaman Tuhan. Kita belajar meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita sering Tuhan berkata, luaskan Roh Kudus berkarya. Rohku berkarya dalam hidupmu. Artinya, Tuhan mau kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau engkau datang sama Tuhan, 5 menit, 10 menit, 15 menit, biasa-biasa. Ya, kalau engkau datang kepada Tuhan hanya karena waktu pagi mau kerja, lalu makan pagi, makan siang, makan malam. Malam mau tidur, biasa-biasa. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau semakin masuk ke dalamannya, Tuhan katakan semakin kau masuk ke dalamanku, semakin engkau tertanam, engkau berakar. Kuat, kokoh, dan gagah perkasa. Pohonmu akan tegak berdiri, tidak akan tumbang. Semakin engkau tertanam, engkau berakar. Semakin engkau memuji, menyembah. Memuji dan menyembah. Kelihatannya biasa, tidak ada apa-apa. Tetapi semakin engkau memuji, menyembah dengan segenap hati. Rasakan lawatan. Jamahan Tuhan dalam hidupmu. Rasakan ada sesuatu yang lain. Dan ketika engkau mengalami masalah, Roh Kudus akan berkata kepada engkau, anakku jangan takut.
Aku ada bersama dengan engkau. Percayalah, aku akan menuntun jalanmu. Aku akan memberi jalan keluar yang terbaik buat masalah persoalanmu. Saudara, ketika kita mendengar suara Roh Kudus itu, kita akan lega rasanya, kita akan jadi kuat. Waduh, Tuhan ajaib. Ketika saya sakit, di mana esoknya waktu saya berdoa, Tuhan memperlihatkan kepada saya jelas orangnya, wajahnya, ya. Dan Tuhan katakan, anakku jangan takut. Aku yang menyembuhkan engkau. Ada salib Tuhan Yesus disalib. Darahnya mengalir. Ketika darahnya mengalir membasahi seluruh wajah saya dan seluruh tubuh saya. Dan Tuhan katakan, aku yang menyembuhkan engkau. Dengan caraku yang ajaib. Saudara, ketika saya mendengar Tuhan berkata itu kepada saya nggak takut. Saya percaya saya pasti sembuh. Walaupun sakitnya luar biasa, ya lah, walaupun setengah mati rasanya, miring kiri aja nggak bisa, miring kanan aja nggak bisa, sakit sekali. Tetapi saudara, ketika saya dengar suara Tuhan itu, saya percaya saya nggak masuk rumah sakit. Saya tahu Tuhan menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah, ketika engkau terus masuk memuji dan menyembah, saat engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kalau nggak salah berapa, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Iya. Yohanes 4 ayat 23 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, nah ini Bapak boleh Ibu, Bapak Ibu boleh baca tuh. Kau sudah siapkan firman Tuhannya. Allah itu roh adanya, dan dia ingin sekali kita memuji dan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Loh, kalau aku belum penuh Roh Kudus bagaimana? Memuji, menyembah Tuhan aja, memuji, nyanyi. Sambil engkau nyanyi, sambil engkau terus berdoa, nanti Roh Kudus akan memenuhi engkau sendiri dengan cara Tuhan yang ajaib. Semua itu Tuhan berikan kepada kita ketika hatimu benar. Dan ketika hatimu benar dan engkau ada kerinduan, Tuhan, aku mau Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ajar aku, bimbing aku Tuhan, supaya aku bisa kuat dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan saat engkau berkata begitu, engkau terus memuji dan menyembah, Tuhan pasti berikan itu. Kalau Tuhan bisa penuhi saya dengan Roh Kudus, Tuhan juga bisa penuhi saudara dengan Roh Kudus. Karena saya dulu adalah orang biasa seperti Anda, ya. Saya adalah jemaat biasa. Tetapi saya belajar untuk setia. Saya belajar untuk melekat sama Tuhan. Saya belajar untuk memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Dan bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah. Saudara, kalau kita cuma nyanyi-nyanyi biasa, benar sih Yesus ada bersama dengan kita. Karena Allah bertata di atas pujian. Tetapi setelah itu akan ada peningkatan lagi, ada kemajuan. Tuhan katakan, masuk ke dalamanku, supaya engkau tertanam, masuk ke dalaman Tuhan. Supaya engkau merasakan lawatan dan jamahan Tuhan. Engkau merasakan Roh Kudus itu berkarya dalam hidupmu. Saudara, ketika engkau masuk ke dalaman Tuhan, memuji, menyembah, saya pernah sampaikan kita akan mendengarkan suara Tuhan, bukan? Bahkan firman Tuhan berkata, kenapa kita harus memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran? Karena ketika kita berdoa berbahasa roh, mungkin kita sudah tidak mampu, ngomong lagi udah habis omongannya. Tetapi Roh Kudus bisa berkeluh kesah, menyampaikan segala keluh kesahmu di hadapan Bapa di sorga. Dan ketika engkau bisa berdoa terus menyerahkan semua bebanmu, masalah, persoalanmu, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan mendengar suara Tuhan, semakin kau kuat. Semakin kau kuat dan kau semakin yakin dan percaya. Sama seperti ketika kita mau berangkat ke Israel. Ya, ada perang di sana sini.
Tidak ada orang berani berangkat, tetapi Roh Kudus yang luar biasa membimbing dan memberikan kepada kita kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan ketika kita dengar suara Roh Kudus, kita bisa masuk dan kita boleh berkemenangan. Hari ini saudara, saya akan mengajak saudara belajar. Ada di antara Bapak Ibu di sini yang sudah dipakai Tuhan. Ada yang dapat penglihatan nubuatan. Ya, semakin banyak, semakin banyak. Cuman ada yang tidak berani menyampaikan. Ya, saya katakan belajar supaya Anda berani. Ya, ada beberapa orang yang saya tahu karena mereka telepon, mereka berkata-kata, ya berbicara dengan saya. Ya, mari saudara, Anda semua, kalau masih bisa bertahan di wadah ini, itu kasih dan kemurahan Tuhan. Kenapa? Selama kita memuji dan menyembah, hadirat Allah ada. Roh Kudus berkarya, maka Anda pun akan mendapatkan transfer. Anda pun akan mendapatkan kasih karunia Tuhan yang dipercayakan kepada Anda. Tetapi hari ini saya mau beritahukan, sediakan hatimu yang benar. Pikiranmu yang benar. Semuanya benar. Karena dari hati yang benar akan terpancar kehidupan yang disertai dengan kebenaran. Ya, kalau kita hanya biasa-biasa saja, lalu kita mau dipenuhi Roh Kudus, kita mau dipakai Tuhan, nggak bisa. Ada seorang anak Tuhan tadi telepon saya, dia berkata, ya, dia berkata dia selalu berdoa, dia mengikutin, ya dia berdoanya jam 3 pagi mulai berdoa, ya. Dan ketika dia berdoa, dia berkata, Tuhan lihatkan saya begini, begini, begini. Puji Tuhan. Ya. Lalu saya bilang, kalau kamu ingin tahu artinya belajar, tanya sama Tuhan. Ternyata dia tadi malam berdoa, lalu dia tanya sama Tuhan, dia berkata begini, Tuhan, kalau Engkau ada Tuhan, pakai saya Tuhan, berikan saya Tuhan, penglihatan nubuatan seperti yang Kau berikan kepada hamba-Mu, Cilingling. Saya juga mau Tuhan Kau pakai. Ya. Lalu saya tanya, terus Tuhan jawabnya apa? Dia bilang, ada suara berkata, belum saatnya. Dan saya tertawa, saya bilang, kenapa belum saatnya? Kamu mau tahu? Sorry, saya bilang, ya. Saya sayang sama kamu, makanya saya mau beri petunjuk. Kenapa Tuhan katakan belum saatnya? Karena kamu suka jengkel, kamu suka emosi, kamu suka ngerasa nih si A si B. Sorry, saya bilang. Dia bilang, iya, aku sering kalau aku dikata-katain orang, aku berontak, aku benci, langsung tak damprat. Nah, itu nggak bisa. Coba kalau Anda masih punya hati belum benar, masih punya hati begitu, lalu dipercayakan karunia penglihatan nubuat, dan ketika Anda benci sama orang itu, nanti Anda menyampaikan penglihatan itu di karang-karang dewek, saudara. Ya, dicampur bau dengan kedagingan kita, nggak bisa. Anda yang mau siap dipakai Tuhan, siapkan wadahmu yang putih bersih, yang tiada bercela. Saudara, kenapa kita perlu meluaskan Roh Kudus berkarya? Kenapa kita harus memberikan pujian penyembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan? Ya. Dan ketika kita memberikan itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Lihat ketika Maria memberikan yang terbaik buat Tuhan, namanya dicatat. Dan Tuhan berkata namanya akan tercatat di buku Alkitab ini dan akan dikenal di seluruh dunia. Benar, sampai hari ini bukan? Sama juga dengan Anda. Ketika Anda memberikan pujian penyembahan, kelihatannya biasa-biasa. Tetapi tahukah Anda, di dalam pujian penyembahanmu, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan ketika kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, maka yang buntu, ada terobosan-terobosan terjadi. Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita, bukan dengan kekuatan tenaga kita dan kepandaian kita. Dengan memuji menyembah, ada hadirat Allah. Ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus menjamah engkau. Sakit penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, ketika saya mengalami sakit, saya nggak habis uang untuk operasi dan sebagainya. Tidak. Bahkan saya pergi ke dokter waktu saya kontrol. Waktu saya difoto, saya dibayarin gratis. Waktu saya pergi ke dokter lagi, waktu saya diperiksa lagi,
Ya disuntik, saya juga nggak bayar, semuanya free. Kenapa? Yang penting Anda benar di hadapan Tuhan. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Dan saya bersuka cita, kenapa? Di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah. Berbagai macam orang datang mendoain saya dari gereja-gereja, dari persekutuan doa yang bukan dari kita. Tetapi mereka punya hati. Mereka bersahabat karena mereka tahu kita sama-sama melayani, saling mendukung, saling menghargai dan menghormati, terutama saling mengasihi. Mereka begitu luar biasa melayani, mendoakan saya. Ada pesan-pesan Tuhan semuanya yang memberikan kekuatan kepada saya. Dan saudara tahu, walaupun saya sakit, Tuhan itu ajaib, Tuhan sendiri yang selalu melindungi, menjagai, dan Tuhan sendiri yang memberkati dengan cara Tuhan yang kita tidak pernah duga. Hari ini kalau saya bisa mengalami ini, saudara juga bisa mengalami. Berikan waktumu yang terbaik, duduk diam. Waduh, nggak bisa aku naik ke seperti Cik Lingling. Saya dulu juga nggak bisa. Tuhan latih saya 5 menit. Ya, 5 menit berdoa keluar. Masuk lagi, doa lagi tambah 5 menit. Keluar lagi, ngurusin kerjaan. Masuk lagi, doa lagi 5 menit. Keluar lagi, bolak-balik. Lama-lama jadi 10 menit. Lama-lama jadi 20 menit, jadi 30 menit. Terus ada peningkatan. Kenapa? Ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita bisa merasakan lawatan hadirat Tuhan. Oh, enak rasanya. Enggak memuji menyembah Tuhan, itu ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang enggak ada. Tetapi ketika kita mulai masuk ke dalaman Tuhan, kita merasakan ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih sejahtera. Dan saudara tahu enggak? Ketika Anda bisa selalu berhubungan dengan Tuhan, rohmu menyatu dengan Roh Kudus. Percayalah ketika Roh Kudus yang luar biasa ada dalam hidupmu, maka engkau akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Saudara tahu enggak, kemarin hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 3 Maret, ada pesan-pesan Tuhan. Anda bisa lihat di YouTube, jangan lupa like and subscribe ya. Anda bisa dilihat di YouTube Menara Doa Grace Ministry ya. Grace Ministry Ong Ling Ling, Anda di sana bisa lihat pesan Tuhan pendek. Pesan pendek yang dari Tuhan. Di mana Tuhan perlihatkan ya. Orang-orang semua yang masuk di dalam Zoom ini ya. Tuhan perlihatkan semua yang masuk di dalam Zoom ini, semua yang tersungkur di kaki Yesus. Bisa dengar suara saya? Kok internetnya trouble? Tuhan perlihatkan semua yang masuk di dalam Zoom ini, semua yang tersungkur di kaki Yesus, semua yang berdoa bersama. Tiba-tiba Tuhan perlihatkan semua yang datang tersungkur di kaki Yesus, semua memakai baju berwarna-warni. Ya, ada merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Artinya, dari berbagai kalangan background yang tidak sama. Ya kan? Dari berbagai latar belakang yang tidak sama. Tetapi Tuhan kumpulkan kita semua, Tuhan persatukan semua ada di Zoom ini. Kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tiba-tiba ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, tiba-tiba Allah hadir di tengah-tengah kita. Seorang jubah putih hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan hadir, maka terang kemuliaan Tuhan itu ada melingkupi semua anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini, yang tersungkur di kaki Yesus. Dan Tuhan perlihatkan baju yang tadi dipakai berwarna-warni dari background yang tidak sama. Tiba-tiba semuanya Tuhan ubahkan jadi putih bersih semua. Semua memakai baju yang putih bersih. Tidak cuma bajunya putih bersih, tetapi Tuhan perlihatkan mulai melepas sepatunya yang biasa. Mulai melepas sepatunya yang hitam. Dan pakai sepatu yang dari Tuhan. Kasut yang putih yang dari Tuhan.
Ya. Dan ketika semua memuji menyembah dengan jubah kebenaran, dengan kasut kebenaran yang dari Tuhan, maka Tuhan perlihatkan mulai yang benar ini diangkat, ditinggikan Tuhan. Semua diangkat dan ditinggikan Tuhan satu persatu. Saudara, dan ketika diangkat satu persatu, bukan diangkat dengan tangan kosong, tetapi Tuhan perlihatkan di mana yang diangkat satu persatu. Tuhan berikan sebuah kantong-kantong yang besar. Ya, Tuhan berikan Anda kantong-kantong yang besar. Masing-masing yang terangkat, masing-masing membawa kantong-kantong yang besar yang padat isinya. Dan Tuhan perlihatkan ternyata semua kantongnya sama besarnya. Semua penuh sama penuhnya, tetapi isinya berbeda. Isinya ada yang uang logam, ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu, ada yang 50.000, 75, bahkan yang 100.000. Ya, masing-masing isinya tidak sama. Dan Tuhan katakan, semua itu aku berikan sesuai dengan ukuran. Ya, sesuai dengan ukuran dan takaran yang kau berikan kepada aku, kata Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhannya, betul enggak? Tuhan ngomong gitu, ya. Lukas 6. Lukas 6 ayat ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncangkan, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Dan saudara tahu, orang-orang semua yang diangkat dan ditinggikan sama Tuhan, menuai kantung-kantung yang besar, penuh dengan isinya. Dan Tuhan katakan isinya tidak sama, ya, sesuai dengan ukuran dan takaran yang kau pakaikan buat aku. Dan saudara tahu, semua yang diangkat ditinggikan dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan dan dipakai Tuhan. Tuhan katakan, aku akan pakai kehidupan kalian menjadi alat kepanjangan tanganku. Dan Tuhan perlihatkan Anda yang dipakai Tuhan dengan uang yang tadi dibawa satu kantong yang uangnya logam. Tuhan tetap angkat tinggikan. Dan Tuhan tetap pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan dan alat kepanjangan tangan Tuhan di tempat yang sesuai dengan uang logam Anda. Ya, jadi ada ukurannya ternyata, ada takarannya. Dan yang 5 ribuan, 10 ribuan, Anda juga dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan dan kepanjangan Tuhan di tempat sesuai dengan ukuran harga itu. Yang 50 ribuan juga dipakai menjadi alat kemuliaan dan kepanjangan tangan Tuhan di tempat yang lebih bagus. Sesuai dengan ukuran itu. 75 yang 100.000 juga dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan dan kepanjangan tangan Tuhan di tempat yang lebih bagus. Sesuai dengan ukuran dan takaran yang kau pakai untuk Tuhan. Semakin takaran dan ukuran yang kau pakai kepada Tuhan semakin bagus, semakin baik, maka engkau pun diangkat dan ditinggikan di tempat yang semakin di kalangan yang juga sesuai dengan ukuran. Dan hari ini saudara, kenapa ketika pesan Tuhan disampaikan, terkadang kita yang peka bisa meraih, oh ini dari Tuhan, aku akan lakukan itu. Tetapi terkadang Allah itu biasa ngomong terus keluar masuk kanan keluar kiri, ya, tidak terjadi apa-apa. Tetapi berbahagialah Anda yang sudah meraih dan sudah melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ternyata petunjuk Tuhan tidak main-main. Ternyata ada kelanjutannya. Tadinya kantong besar, kantong persembahan besar, ya, yang dipegang oleh seorang jubah putih ditunggu.
Dan ketika ditunggu yang masukin cuman kecil. Ya, cuman dikit, lalu dibawa ke Amerika. Ditunggu lagi di Amerika, masukin lagi juga nggak terlalu besar, kecil. Dibawa lagi ke China. Dan ketika ditaruh di China, beribu-ribu tangan, berpuluh-puluh ribu tangan mempersembahkan. Dan Tuhan katakan, negara China ini akan menjadi makmur dan subur. Karena Tuhan memberkati negara ini. Dan hari ini kita melihat negara ini luar biasa, bukan perkembangannya cepat. Luar biasa percepatannya, bukan main. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang berdoa. Mereka rela menderita sampai di bawah-bawah, di lubang-lubang di bawah. Mereka begitu mengasihi Tuhan. Mereka begitu memperhatikan dan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dan ternyata saya pikir cuma sampai di situ aja. Kita memberi buat pekerjaan Tuhan, kita memperhatikan pekerjaan Tuhan. Cuma sampai di situ, ternyata tidak. Ada kelanjutannya. Ketika engkau sudah memberi, dan engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Engkau memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Semakin hari semakin Roh Kudus itu mengajarkan kepada Anda. Roh Kudus semakin membimbing Anda. Dan Roh Kudus semakin menuntun Anda supaya berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Semakin Anda berjalan dalam kebenaran Tuhan, semakin engkau memakai jubah kebenaran Tuhan, semakin engkau berkasutkan kebenaran yang dari Tuhan, semakin engkau disertai hidup dalam kekudusan Tuhan, maka penyertaan Tuhan, Tuhan ada atas dirimu. Tuhan akan tidak akan membiarkan kau jatuh. Apapun yang orang akan perbuat kepada engkau, Tuhan sendiri yang akan membela engkau. Tuhan sendiri yang akan tetap mengcover engkau dan membawa engkau naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau benar kepada Tuhan, semakin engkau peka dan dengarkan suara Tuhan. Begitu ada pesan-pesan Tuhan, engkau tanggap, engkau sigap, engkau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Hari ini saya mau beritahu saudara, berbahagialah Anda yang mendengar dengan sigap dan melakukannya. Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan diangkat dan ditinggikan Tuhan ketika Anda benar. Anda benar, Anda siap. Anda akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dan alat kepanjangan Tuhan yang luar biasa. Dan masing-masing ada porsinya. Ada yang melayani mungkin pemulung di bawah jembatan sesuai dengan kemampuanmu. Ya, ada yang melayani rumah-rumah di rumah BTN sesuai dengan kualitasmu. Ada orang yang bisa melayani di perumahan menengah sesuai dengan kadar kualitasmu. Dan ada yang bisa melayani rumah-rumah elit, artinya lebih bukan rumahnya elit ya, tetapi levelnya yang menengah. Sesuai dengan kadarmu, dengan kriteriamu, sesuai dengan engkau bisa. Dan Tuhan akan bawa engkau di kalangan menengah ke atas. Dan ketika engkau bisa dibawahi lebih atas lagi, Tuhan pasti bawa engkau lebih atas lagi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika engkau tetap rendah hati, engkau benar di hadapan Tuhan. Engkau selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Baik itu hatimu, baik itu pujian penyembahanmu yang terbaik, waktumu yang terbaik, kasihmu yang terbaik, semuanya yang terbaik, bahkan persembahanmu yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Dan kau tetap rendah hati, maka Tuhan akan bawa engkau pada level yang lebih atas lagi. Tuhan akan bawa engkau melanglang buana ke mancanegara. Saudara, kalau engkau bisa ke mancanegara bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepandaianmu, bukan karena engkau kaya. Banyak orang kaya yang mau pergi masuk ke tanah perjanjian ke Israel, nggak bisa masuk. Ya, walaupun udah bayar, kalau bukan karena apa yang anugerah Tuhan, walaupun udah bayar mau berangkat hari hanya nggak bisa. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda tidak punya uang, Anda punya hati. Ketika Anda punya hati, engkau berkata, Tuhan aku rindu. Tuhan kalau engkau boleh, Tuhan kalau engkau mau, engkau bisa bawa aku masuk. Saudara tahu, saya bisa masuk 3 kali. Dan saya masuk gratis semuanya. Saya tidak pernah bayar. Waktu saya nggak punya uang, saya cuma bilang, Tuhan, saya pingin masuk. Tetapi saya nggak punya uang. Tetapi saya percaya Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa bawa aku masuk. Dan Tuhan udah bawa saya masuk yang ketiga kalinya.
tanpa uang 1 rupiah pun. Mari saudara, berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Jangan kita cuma mau terima, dan terima. Kita cuma terima dan terima, makan dan makan habis. Tidak ada perkembangan. Tetapi kita mau menerima dan kita juga mau mengulurkan tangan. Dan ketika engkau peka dan dengarkan suara Tuhan, engkau melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Berbahagialah engkau yang diangkat dan diangkat terus sampai ke atas. Sampai level yang paling atas, high class. Sampai engkau ke mancanegara. Dan ketika engkau sampai ke mancanegara, engkau tetap rendah hati, engkau tetap bersyukur. Maka Tuhan akan pakai engkau semakin naik puncak tertinggi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika engkau naik ke puncak ke atas yang tertinggi, bukan engkau saja yang naik, tetapi terlebih keturunanmu pun akan ikut naik. Anak menantu cucumu akan ikut naik. Tidak cuma itu. Ketika Anda setia, Anda selalu melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan, Anda yang ada di Zoom ini, Anda pun akan mengalami perubahan terjadi dalam hidupmu. Tuhan akan bawa naik dan naik, engkau naik dan naik ke jenjang yang lebih tinggi, ke kualitas yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi, bukan lagi yang di bawah, tetapi akan naik ke menengah. Dan ketika engkau setia dan terus melakukan sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan bawa engkau naik lagi ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih high class. Saudara, mari. Tuhan bukan cari orang pandai. Tuhan bukan cari orang kaya. Tetapi Tuhan cari orang yang mempunyai hati hamba. Yang selalu menurut dan melakukan sesuai perintah tuannya. Dan Tuhan mau cari hati. Wadah yang benar-benar bersih. Yang tiada bercelah. Ketika hatimu benar, hatimu selalu mengasihi dia, hatimu selalu memberikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, tanpa motivasi, tanpa embel-embel. Saudara, waktunya memang selama kita mengikuti Tuhan tidak langsung naik, enggak. Tetapi Tuhan sedang melatih kita, mengajar kita, mendidik kita, membimbing kita. Kita sekolah, naik kelas 1, 2, 3, SMP, SMA, sampai naik ke fakultas. Ada masanya, ada ujiannya. Dan ketika engkau bisa naik dan lulus ujian, engkau pun berkemenangan. Dan engkau pun dipakai luar biasa. Diangkat, ditinggikan, dipromosikan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Kelihatannya firman Tuhan ini kelihatannya biasa ya, kelihatannya gampang. Tetapi gampang-gampang susah untuk melakukannya. Untuk menjadi pelaku firman ini yang gampang-gampang susah, ya. Tetapi kalau engkau punya hati yang mengasihi Tuhan, engkau punya hati yang benar, engkau pasti bisa. Engkau pasti ingin menyenangkan hati Tuhan. Engkau pasti ingin memberikan pujian penyembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan, tidak usah mikir jauh-jauh untuk diangkat, ditinggikan Tuhan. Bukan. Tetapi engkau mulai memuji, menyembah, mulai saat ini belajar. Tahu nggak, ketika Anda memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus akan memberikan petunjuk kepada engkau. Roh Kudus akan menguatkan engkau. Roh Kudus akan memampukan engkau. Dan ketika engkau punya sakit, engkau cuma berkata, Tuhan, kalau engkau mau ya Tuhan, engkau bisa menyembuhkan sakitku. Jangan diperintah, Tuhan engkau harus sembuhkan aku. Dan aku percaya dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Jangan perintah Tuhan. Tetapi rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa memberikan kepadaku yang terbaik. Lazarus ketika mati, saudara udah berapa hari di kuburan, udah bau busuk. Tetapi saudaranya tersungkur di kaki Yesus. Berkata, Tuhan, seandainya engkau di sini, dia tidak akan mati. Dan ketika Tuhan mendengar suara Maria, hatinya itu, ya, hatinya tersentuh dan dia mau. Maka dia panggil Lazarus dan Lazarus hidup kembali. Hari ini kalau Tuhan kita yang ajaib bisa menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Hari ini engkau yang punya sakit penyakit. Ketika engkau datang kepada dia dengan segenap hati,
Engkau memberikan pujian penyembahanmu yang harum. Dengan segenap hati kau berikan kepada Tuhan. Dan kau berusaha terus menyenangkan hati Tuhan. Percayalah ketika kau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Berkata, Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan aku. Kepandaian dokter terbatas. Dokter bilang tidak bisa, Tuhan. Dokter bilang tidak bisa. Vonis dokter itu saya cuma nunggu beberapa waktu lagi. Tetapi aku percaya Tuhan, Engkau sumber dari segala sumber kehidupan. Engkau dokter dari atas segala dokter. Engkau sanggup, Engkau bisa menyembuhkan aku. Ingat, ketika Raja Hizkia divonis mati. Tetapi ketika dia menangis kepada Tuhan, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Saudara, hari ini, seberapa engkau yang ada di Zoom ini, saya percaya Anda semua punya masalah persoalan. Ya, baik yang ringan, yang berat, yang apapun, yang sakit dan sebagainya. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau merendahkan hatimu, belajar. Jangan cuma datang ngomong berdoa 5 menit, 10 menit pulang. Selesai, jangan. Jangan seperti yang tadi datang dengar pesan Tuhan, lalu keluar dan keluar. Pokoknya aku sudah dengar Tuhan itu ngomong gini, nanti bakalnya gini. Ya, dipikir-pikir dewe, direka-reka dewe, pakai pikiran dewe, diartikan sendiri. Akhirnya salah kaprah. Tetapi kalau engkau dengar, lalu engkau sujud di hadapan Tuhan, engkau berdoa, memuji, menyembah Tuhan, masuk ke dalam Tuhan. Sambil engkau merendahkan hati, engkau berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan. Ketika engkau terus berkata gitu sambil engkau memuji, menyembah, engkau memberikan pujian penyembahanmu yang menyenangkan hati Tuhan, yang berbau harum, yang mengetuk pintu hati Tuhan. Matius 7 ayat 7 saudara baca, ketika engkau mengetuk pintu hati Tuhan. Kalau engkau gedar, tidak akan dibukain pintu. Engkau paksa, engkau teriak, tidak akan buka pintunya. Tetapi ketika engkau sujud di hadapan Tuhan, engkau menggedor pintu hati Tuhan dengan rendah hati, dengan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan, disertai lagi kalau harum baunya. Tuhan akan bukakan pintu hatinya. Dan ketika pintu hati Tuhan terbuka, keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan demi terobosan terjadi. Pelipat gandaan terjadi, percepatan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita mau belajar ya. Saya juga belajar. Saya pikir, oh Tuhan suruh cuma Tuhan kasih persembahan, nabur-nabur, sudah selesai, ternyata belum selesai. Ada lanjutannya, ternyata kita kalau benar, kita memakai jubah putih, kasut kebenaran yang dari Tuhan, kita diangkat, ditinggikan Tuhan. Dan kita akan dipakai menjadi alat kemuliaan dan kepanjangan tangan Tuhan. Ternyata sesuai ukuran dan takaran yang kau takar buat Tuhan. Itulah levelmu, saudara. Kita memberikan yang logam, levelmu ditaruh di yang logam. Ketika kau memberikan yang ribuan, levelmu ditaruh yang ribuan. Bukan saya bicara tentang uang. Tetapi Tuhan melihat level kadar hatimu. Kalau hatimu mengasihi dia 100%, engkau akan memberikan 100% yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika engkau mempunyai hati yang luar biasa, itulah levelmu. Yang mana Tuhan akan pakai engkau menjadi luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, yang baru masuk, atau yang sudah masuk lalu keluar lift meninggalkan Zoom ini karena nggak mau dengar firman Tuhan. Anda bisa dengar di YouTube, ya. Lihat di Menara Doa Grace Ministry. Anda di sana dengar ulang, Anda resapi, Anda lakukan, Anda berdoa, Anda minta hikmat Tuhan, Anda minta petunjuk Tuhan. Supaya semua yang terjadi dalam hidupmu, semua Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Apalagi kita mau merayakan hari Paskah, bereskan hatimu. Bereskan hatimu. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum seperti Maria ini. Yang menyenangkan hati Tuhan. Iya. Enggak apa-apa, Ibu Vera nanti bisa diulang, dilihat di
YouTube. Yang penting hati kita mengasihi Tuhan. Ingat, ukuran dan takaran yang kau pakai, itu yang akan diukurkan Tuhan buat hidupmu dan hidupku. Oleh sebab itu mari belajar. Dari awal berikan hatimu aja yang terbaik dulu. Lalu pujian penyembahanmu yang terbaik. Yang menyenangkan hati Tuhan seperti Maria memberikan minyak narwastu yang mahal harganya. Tahukah engkau, ketika pujian penyembahanmu yang terbaik, yang berbau harum, yang dengan segenap hati, itu nggak bisa dibeli dengan uang. Itu mahal harganya. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pun akan memberikan jawaban yang terbaik buat engkau. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada engkau tanpa engkau keluar uang 1 rupiah pun. Tuhan bisa membuat itu. Tuhan bisa memperpanjang umurmu. Dengan cara Tuhan yang tidak perlu kita bayar. Raja Hizkia diperpanjang 15 tahun. Tidak usah bayar. Tuhan kasih. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Ketika saya, walaupun masih dengan goyang-goyang, tapi saya ingin melayani Tuhan, ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan karena saya percaya ketika saya maju terus pantang mundur, maju tak gentar. Iya. Tuhan lihat dan Tuhan pun semakin ada bersama dan Tuhanlah sebagai pembela kita. Dia yang akan membentengi. Hari ini mari saya mau saudara di sini yang masuk di Zoom ini bukan jadi orang-orang biasa, tetapi Anda menjadi militan-militannya Allah yang luar biasa. Saya ingin saudara semua dipakai Tuhan. Seperti Tuhan pakai saya. Kenapa? Saya tidak bisa berjalan sendirian. Saya memerlukan Anda juga. Kita harus ada kesatian bergandengan tangan sama-sama melayani. Sama-sama mengiring melayani Tuhan. Sama-sama terus maju. Maju dan maju berdoa dan melayani kemanapun. Ada yang melayani golongan bawah, ada yang melayani golongan menengah, ada yang melayani golongan atas sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ukuran dan takaran yang kita berikan buat Tuhan. Ya, mari ada kesatuan dan persatuan, maka Anda akan melihat hasilnya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan ini, tetapi saya mau mulai hari ini ada menyediakan waktu, menyediakan hati yang terbaik. Jadi kita ketika memperingati hari kematian Yesus Paskah dari tahun ke tahun, jangan biasa-biasa. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Imani kuasa darah Yesus yang mengalir. Itu membasahi seluruh tubuhmu. Imani segala sakit penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Imani semua tahir, dan tahir. Dan masa depanmu indah. Masa depanmu luar biasa bersama Yesus. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Gembala Stephen Moses tempat enggak? Ialah mana sekarang main kan? Bapak Gembala Stephen Moses. Ialah mana sekarang main kan? Ada co-host bisa dibantu? Ialah mana sekarang main kan? Belum ialah mana? Ialah mana sekarang main kan? Ada? Dig by day, swing by day, kill by day. Fantastic. Tolong mic-nya di mute. Ialah mana sekarang main kan? 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 Di hari-hari ini sebelum kita merayakan Paskah, mari persiapkan hati Bapak Ibu Saudara, ya. Persiapkan diri. Tadi telepon saya, Ciling-ling melayani di gereja. Saya bilang, aduh Bapak, gereja Bapak itu naik loteng, ya, naik loteng di lantai 2. Saya belum bisa, saya bilang. Saya belum bisa, saya takut kalau naik tangga. Dia bilang apa? Loh, jangan takut, maju terus. Maju tak gentar katanya gitu. Nanti pasti sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan iman ya. Shalom. Mari saudara saya. Ya, saya undang Bapak Gembala Stephen Moses yang berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat ya Pak.
Bapak Gembala, saya Ya, persilakan. Bu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang luar biasa. Ajari kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap masalah, problem, dan keadaan yang kami hadapi. Kami percaya semuanya Tuhan atur dalam setiap kehidupan kami, dan segala kebutuhan kami Kau cukupkan Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan, yang selalu hidup untuk mengandalkan, percaya, dan berpaut kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Setiap ujian masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Seperti hamba-Mu dalam kesaksian, bagaimana pada saat dia sakit, selalu senantiasa ada rencana Tuhan, bahkan di balik sakitnya ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga dia tidak mengeluarkan biaya spesial apapun, sehingga kami percaya setiap kebutuhan Tuhan cukupkan, dan yang memberkati, diberkati juga luar biasa, yang memperhatikan terus mendoakan hamba-Mu ini Tuhan. Begitu pula kami berdoa untuk setiap kami masing-masing Tuhan. Kami tidak tahu setiap problem kami yang kami hadapi Tuhan. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah anak, mungkin masalah kehidupan, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah pekerjaan. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa ikut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Mungkin masalah juga studi anak-anak sekolah, perlu biaya dan sebagainya. Tuhan ikut campur tangan. Kami percaya juga Tuhan, kalau ada dalam diri kami sakit penyakit yang tidak sembuh, sudah lama kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup melepaskan setiap apa yang kami alami. Karena firman-Mu berkata pencobaan kami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami, sehingga Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu dan pesan-pesan-Mu, biarlah itu semuanya kami terima, kami aminin, kami gumuli, kami doakan terus supaya apa yang menjadi visi yang Tuhan berikan buat kami, Engkau genapi ya Bapa. Terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memuji dan menyembah Engkau kembali dan juga mendengarkan pesan-pesan-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub mengalir dalam setiap kehidupan kita. Diberkati usaha kita, diberkati pertumbuhan kita, diberkati pelayanan kita, diberkatilah kesehatan kita, dan juga diberkati pekerjaan kita, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, senantiasa memberkati kemanapun kita pergi. Yang percaya katakan, amin, 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 amin. Terima kasih Bu, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Stephen Moses atas doa dan pelayanannya. Tuhan menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mungkin ada Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Ibu Grace Lumampau? Ada? Shalom, Ya. Saya puji persilakan Tuhan. Ibu. Ada suara Tuhan berkata, tetaplah setia mengiring aku, sebab jerih lelahmu tidak sia-sia. Bagi hamba-hambaku yang melayani pekerjaanku, tidak mengenal letih, tidak mengenal lelah, karena kekuatanku berlimpah-limpah aku berikan padamu. Ibu Ong Ling Ling sudah dipulihkan Tuhan. Tuhan katakan, jangan takut, Dia Allah penyembuh, Allah Jehovah Rafa, dan segala hal menyangkut janjinya terjadi. Waktu hambanya Pak Stephen lagi berdoa, saya diperlihatkan tangan kasih Tuhan terulur atas semua orang yang ada di Zoom ini. Dan juga Bapak ditumpangi tangan oleh sesosok yang bercahaya, dan ada suara Tuhan berkata, peliharakan kuasa urapanku dalam hidupmu. Banyak orang aku bebaskan melalui keyakinanmu kepadaku. Orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, orang-orang yang dibelenggu oleh roh-roh jahat akan dilepaskan oleh Tuhan. Ajar mereka semua beriman, supaya mereka bukan hanya menerima kesembuhan tubuh, tapi juga kesembuhan rohani, kata Tuhan.
Itu saja yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang luar biasa, menyatakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau, ya, yang semakin hari semakin menguatkan kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Sama-sama Ibu, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, sama-sama Ibu Gembala. Amin. Ada lagi yang dipakai Tuhan, yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan ada, saya persilakan. Shalom. Ya, sebentar ya, gantian. Yuk, Ibu Lindiawati Sutikno, silakan. Tuhan katakan ya di Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita harus hidup dalam keluarga Allah ya. Yang salib itu menggambarkan yang vertikal itu kepada Allah ya, kepada Allah, dan yang vertikal itu yang garis kecil itu kepada sesama manusia. Jadi kita harus up-nya yang ke atas itu mempersembahkan diri kita sebagai korban ibadah yang sejati setiap hari dengan kita berdoa ya. Yang ini ya, kita harus saling memperhatikan, mengasihi dan menegur sesama kita ya. Outnya itu kita menjadi saksi Tuhan yang hidup, supaya tiap hari itu Allah itu menambahkan ya jumlah ya, supaya banyak orang yang bertobat, supaya kita dapat memenangkan jiwa dan memuridkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, semangat terus Ibu Lindiawati Sutikno. Semakin melekat sama Tuhan, semakin dipakai Tuhan luar biasa, ya. Amin. Semakin ada kesembuhan dan pemulihan terjadi dalam hidupmu. Tuhan menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kesembuhan, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Saya persilakan Bapak Paulus Aming, Papua. Ada? Ya, shalom. Saudara-saudariku semua. Tadi baru masuk Zoom pertama tadi saya ada lihat harus hati-hati, orang itu dia akan datang, dia buka jubah hitamnya, baru dia pakai baju lengan panjang putih tapi celana sepatunya hitam, akan datang kepada C. Orang yang pernah saya lihat itu dia datang, dia buka, dia punya jubah hitam, baru ada baju putih, baru dia mau datang ke Cik Lingling. Macamnya dia mau siap-siap mau datang menghadapi Cik Lingling dengan muka langsung begitu. Berarti dia main di belakang, dia sukalah, dia akan main di hadapan.
seperti apa mungkin secara manusia, secara nyata mungkin seperti itu. Dan juga saat Ringling ada doa kan untuk Julius, bahwa ada penawaran itu Julius, kalau ada seorang wanita badannya ramping, tinggi, mukanya agak sedikit panjang menawar sesuatu, jangan terima. Jangan terima karena perempuan itu mukanya bukan muka manusia. Memang dia datang dia dengan baik bagus pertama, tapi setelah dia balik mukanya lain, bukan muka manusia lagi, seperti apa ini musang begitu. Dan juga untuk kita semua anggota Zoom ini, bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan dan Roh Kudus selalu ada bersama kita. Dan Roh Kudus suruh saya bertanya kepada jemaat semua yang di Zoom ini, bahwa apakah kamu semua yang di Zoom ini mengasihi aku? Kalau mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintahku yang ada di firman ini. Sekian dari saya, semoga Tuhan Yesus menyertai berkati kita semua. Shalom. Ya, shalom. Puji Tuhan. Ya. Tuhan, terima kasih atas pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui Bapak Paulus Aming Papua. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Tuhan Yesus baik, saudara. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus baik. Melalui Bapak Paulus Aming, Tuhan perlihatkan bahwa ada sesosok orang yang mendorong saya sehingga saya jatuh, dan betul jatuhnya itu miring ke kiri. Ya, Tuhan itu luar biasa. Roh Kudus itu luar biasa memberitahukan melalui Bapak Paulus Aming. Dan hari ini juga Roh Kudus kembali memberitahukan bahwa orang itu akan datang di hadapan saya pura-pura pakai baju putih, ya kan? Pura-pura kelihatannya baik, kelihatannya benar, tetapi sesungguhnya masih akan menyerang dan mencelakakan langsung. Karena diserang bolak-balik kok masih hidup gitu pikirnya ya. Jadi sekarang langsung terang-terangan dari depan, ya. Tetapi kita semua berdoa, ya. Ketika ada kesatuan kita berdoa, maka segala tipu muslihat iblis itu pun akan dikalahkan dengan doa orang benar, ya. Bapak Ibu Saudara, bantu doa buat saya supaya semakin hari semakin Tuhan pakai, ya, bisa menyampaikan pesan Tuhan buat saudara, dan supaya segala tipu muslihat iblis itu tidak sampai terkena, tetapi kembali kepada orangnya, ya. Inilah saudara, kalau kita mendengar pesan-pesan Tuhan itu enak saudara. Sebelum kejadian, sebelum terjadi, Tuhan sudah ingatkan melalui Bapak Paulus Aming, ya. Sama dengan saudara juga. Jangan lupa bantu doa ya. Besok ada doa pujian penyembahan jam 7. Ada lagi yang lain? Saya Ya. Ya, Sharon. jadi shalom semuanya, selamat malam. Jadi saya mau kesaksian, saya melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang mencukupi kebutuhan saya di saat saya di Taiwan. Jadi di saat saya kayak kekurangan duit, Tuhan itu diberinya kayak ngasih duit gitu ya. Jadi kayak saya mama tiap bulan ngirim uang jajan gitu, 10.000 NT tiap bulan. Jadi kalau mama kirim itu sekitar 10.000 NT per bulan setiap tanggal 20 maksudnya. Jadi kurang lebih kalau di rupiah itu 5 juta rupiah. Nah, dari situ tuh kan mama bilang, makan sehari itu, kalau kamu beli barang-barang kayak branded kayak baju atau celana itu, kamu beli sendiri, ada pakai uang sendiri hasil kerja gaji. Ya udah, terus mama juga tiap hari suruh aku
tiap kali belanja, tiap kali beli apa disuruh nulis di buku gitu, kayak disediain buku tulis disuruh nulis kayak pengeluaran-pengeluarannya gitu, apa yang kamu beli hari ini habis berapa. Nah, terus dari situ pada saat tiap hari saya mau beli apa dia, tapi kayak khawatir tiba-tiba kok duitnya habis ya, terus ini gimana kalau misalnya habis, gimana saya cara hidup di Taiwan, gimana cara saya makan, beli buku, karena sama apa juga pastinya pas-pasan. Terus akhirnya dari situ saya berpikir untuk berserah diri sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan, biar Tuhan sayang semua sama Tuhan, biar Tuhan yang mencukupi kebutuhan saya sama di Taiwan ini, mulai dari makan, kehidupan sehari-hari, beli buku, buat alat sekolah juga. Dan dari situlah mama bilang, kamu nggak usah khawatir, ada Tuhan kok katanya yang mencukupi kebutuhan kamu. Itu uangnya nggak bakal habis, katanya gitu. Saya tiap hari kalau misalnya mau beli apa mesti komplain kayak, ini gimana ya jadi habis, makanannya mahal lagi gitu. Tapi saya buat ngomong diri saya sendiri, duitnya nggak bakal habis kok. Saya percaya Tuhan juga menyediakan semuanya. Saya percaya Tuhan juga sudah menyediakan transportasi saya buat bekerja. Meskipun saya nggak ada motor, semua orang Taiwan di sini punya motor, tapi saya nggak punya. Tapi Tuhan sudah sediain transportasi buat saya. Kayak setiap hari saya pergi kerja itu Sabtu Minggu dilindungi sama Tuhan, pulang perginya sampai tujuan dengan selamat. Ada sediain transportasi, ada bus juga. Meskipun nggak ada motor sama saya, tapi saya tetap bersyukur. Karena Tuhan sudah menyediakan semuanya buat saya sama tahun ini. Tuhan sungguh baik. Terima kasih. Puji Tuhan, tetap semangat ya. Di dalam mengiring melayani Tuhan, tetap melekat. Tuhan tahu semuanya dan Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya buat Sharon. Ya, semangat terus, maju terus. Semakin masuk ke dalam Tuhan, semakin nanti Tuhan pakai luar biasa. Oke? Tuhan menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Bapak, Ibu, Saudara memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati ya. Anda memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, Tuhan akan panggil namamu, Tuhan akan jawab doamu. Ya. Mungkin Anda dipanggil, ya, wah aku masuk pertama kok dipanggilnya, kok belakangan-belakangan, berarti Tuhan sayang. Tuhan sangat sayang dan Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sedang melatih saudara untuk saudara semakin melekat kepada Tuhan. Untuk saudara semakin penuh dengan Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau. Ialah mana sekarang main. Ialah mana sekarang main. Ialah mana sekarang